Om Swastiastu. Baik, selamat datang Bapak Ibu semua, anggota dan juga calon anggota. Perkenalkan, nama saya Nikoma Sri Yuliani. Saya adalah pengurus di Kopdit Swastiastu masa bakti 2021 sampai 2023. Saya di Swastiastu di anggota Pandik atau Panitia Pendidikan. Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu koperasi kredit dan secara khususnya apa itu koperasi kredit Swastiastu. Baik, sebelumnya profil dari koperasi kredit Swastiastu. Profil dari koperasi kredit Swastiastu yaitu koperasi kita ini berbadan hukum nomor 01 garing BH garing KDK titik 22 titik 1 garing 12 garing tahun 1998. Berarti koperasi kita itu sudah sah berbadan hukum ya Bapak Ibu, tidak perlu khawatir jika koperasi kita itu nanti ada sesuatu karena sudah akan di backup oleh Dinas Koperasi. Tujuan pendidikan dasar Kopdit. Peserta memahami bagaimana pentingnya pendidikan dasar dalam penerapan pendidikan mengembangkan koperasi kredit. Yang kedua, dapat memberikan wawasan kepada anggota tentang koperasi kredit, menyamakan persepsi anggota mengenai tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban setiap anggota Kopdit, mengembangkan sumber daya anggota sehingga mudah mencari calon pengurus dan pengawas di masa mendatang. Itu tujuan pendidikan dasar Kopdit. Saya lanjutkan, apa sih koperasi kredit atau credit union itu? Baik, agar Bapak Ibu anggota maupun calon anggota tahu, koperasi kredit adalah sekumpulan orang yang bersepakat untuk menghimpun modal bersama guna dipinjamkan di antara mereka sendiri dengan bunga yang layak untuk tujuan yang produktif untuk kesejahteraan. Jadi dapat disimpulkan Bapak Ibu bahwasanya koperasi kredit itu adalah sekumpulan orang. Bagaimana dia menunjukkan atau menghimpun satu kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu untuk kesejahteraan. Saya lanjutkan mengenai sejarah Kopdit. Sejarah Kopdit. Pertama kali Kopdit itu dikembangkan atau pertama kali lahir yaitu di Jerman pada tahun 1849. Pada saat itu kondisi ekonomi masyarakat Jerman sangat crowded, yang mana banyak sekali kemiskinan yang diakibatkan oleh banyaknya lintah darat. Sehingga di sana ada seorang dari Jerman Barat yang bernama Friedrich Wilhelm Refschen yang berpikir bahwa kesulitan si miskin hanya dapat diatasi dengan jalan mengumpulkan dari si miskin itu sendiri, kemudian meminjamkan uang itu kepada sesama mereka. Dari sanalah adanya suatu gagasan dan lahirlah yang dinamakan dengan Credit Union atau CU. Di Indonesia, kalau tadi saya jelaskan di Jerman. Kalau di Indonesia, pada tahun 1970, di sana berkembang Credit Union atau Counseling Office yang dipimpin oleh K. Albert Karim RBSJ. Dan kegiatan operasionalnya pada tahun 1971, Dr. Andes Robi Tulus diangkat sebagai Managing Director. Pada tahun 1981 diselenggarakanlah Konferensi Nasional Koperasi Kredit Indonesia dan berdirilah BK3I. Itu ya Bapak Ibu sejarah mengenai Kopdit. Saya lanjutkan. Mengapa Kopdit itu didirikan? Apa sebenarnya tujuan dari didirikannya suatu koperasi kredit? Yang pertama, tujuannya adalah membimbing dan mengembangkan sikap menghemat di antara anggota. Yang kedua, memberikan pinjaman yang layak, tepat, cepat, dan terarah. Dan yang ketiga, mendidik anggota dalam hal penggunaan uang secara bijaksana. Bagaimana koperasi kredit itu didirikan dengan tujuan-tujuan yang memang sudah terarah untuk kesejahteraan
para anggotanya. Saya lanjutkan. Ya, mengenai prinsip utama dari koperasi kredit. Apa sih prinsip utama dari koperasi kredit tersebut? Yang pertama, tabungan hanya diperoleh dari anggota dan calon anggotanya. Yang kedua, pinjaman hanya diberikan kepada anggotanya. Dan yang ketiga, jaminan terbaik bagi pinjaman adalah watak si peminjam. Ada usaha swadaya dari, oleh, untuk mereka semua melalui kerjasama dan saling percaya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwasanya prinsip dari utama koperasi kredit adalah kepercayaan, ya. Dan untuk peminjaman uangnya pun nanti akan diberikan khusus untuk anggota saja, di luar anggota akan tidak diberikan. Seperti itu, berdasarkan prinsip koperasi. Membangun manusia melalui koperasi. Yang pertama, membangun harkat dan martabat, membangun sikap. Kopdit punya moto simpan secara teratur, pinjam dengan bijaksana, dan setia mengangsur. Nah, disinilah peran dari PANKRE, yaitu panitia kredit, yang mana sebelum anggota itu diberikan pinjaman akan dilihat yang dinamakan oleh 5C. Bagaimana karakternya, bagaimana kolateralnya, bagaimana kapasitas dalam proses pembayarannya. Setelah dicek, baru akan diberikan berapa kemampuan dari si peminjam. Dan itu akan disesuaikan dengan jumlah agunan yang dimiliki oleh si peminjam. Seperti itu. Membangun kerjasama dan membangun sikap menghargai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 5 pilar koperasi kredit. Yang pertama adalah pendidikan. Kopdit dimulai dari pendidikan, dikembangkan dengan pendidikan, dikontrol oleh pendidikan. Yang kedua, solidaritas, swadaya, inovasi, persatuan dalam keberagaman. Bagaimana kelima pilar koperasi kredit ini harus dilakukan dan ditaati oleh para anggotanya, sehingga koperasi yang kita dirikan ini bisa berkembang dengan baik. Seperti itu. Struktur organisasi koperasi, ada rapat anggota, di sana ada penasehat, pengurus sejajar dengan pengawas, di bawah pengurus ada manajemen profesional, dan di bawahnya adalah anggota dan juga calon anggota. Itu struktur organisasi kredit. Ya. Ada suatu pertanyaan Bapak Ibu, mengapa menjadi anggota Kopdit Swastiastu? Apa sih keunggulannya menjadi anggota Kopdit Swastiastu? Saya akan jelaskan di sini. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari Koperasi Kredit Swastiastu. Koperasi Kredit Swastiastu berdiri pada tanggal 1 September 1981, yang mana didirikan oleh suatu yayasan Swastiastu, dulunya bernama Yayasan Swastiastu, yang mana ada 25 orang pendiri pada saat itu, yang terdiri dari guru dan karyawan Yayasan Swastiastu. Setelah berkembang, maka Koperasi Swastiastu itu dari dulunya hanya guru dan karyawan dari yayasan tersebut, maka berkembang mencari anggota di luar dari guru dan karyawan yayasan. Di sana dikembangkan dalam sistem komputerisasi pada tahun 1995. Pada saat itu Bapak Ibu, simpanan pokok dari koperasi kredit hanya 5.000, dibebankan per anggota hanya 5.000 dan simpanan wajibnya hanya Rp500. Sejarah singkat. Pembangunan gedung di koperasi kita yaitu pada tahun 2001 dan direnovasi gedung ini pada tahun 2012. Peresmiannya diresmikan oleh Bupati Buleleng pada tanggal 12 Desember 2012. Membuka pos pelayanan di Pancasari dan Seririt tanggal 20 Oktober 2003, di Tamlang 15 September 2008, Tejekule 14 Desember 2012, Pejarakan
tanggal 23 Juli 2013 dan membuka pos pelayanan sanksi dan Banjar 1 Oktober 2013. Visi dari Koperasi Kredit Swastiastu. Apa sih visinya? Visi dari Koperasi Kredit Swastiastu adalah koperasi kredit terpercaya di Bali. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ada misi yang sebagai tolak ukur untuk mewujudkan visi. Yang pertama, misinya adalah memberikan pelayanan prima kepada anggota. Kedua, mengembangkan sumber daya anggota dan usaha koperasi melalui prinsip-prinsip koperasi yang dikelola secara profesional. Ya, bagaimana struktur dari gerakan perkoperasian? Dimulai dari Inkopdit dan sampai ke pusat sana. Bentuk kerjasama. Bagaimana bentuk kerjasamanya? Ada silang pinjam atau yang disebut dengan interlending, ada pendidikan, ada audit, dan dana perlindungan bersama atau yang disebut dengan DAPERMA. Prestasi Kopdit Swastiastu yang pertama pada tanggal 15 Juli 2014, koperasi kita ditunjuk sebagai koperasi berprestasi untuk jenis simpan pinjam berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Yang kedua, tanggal 7 April 2018 sebagai juara 2 jumlah anggota terbanyak dan juara 3 sebagai Kopdit terbaik. Asal Bapak Ibu tahu ya, untuk Bapak sebagai anggota maupun calon anggota, bahwasanya koperasi kita jumlah anggotanya sampai saat ini sudah 9.000 lebih. Dengan jumlah aset sebanyak 90 miliar lebih. Seperti itu. Tanggal 22 April 2019, Koperasi Kredit Swastiastu mendapatkan prestasi sebagai peringkat 1 koperasi berkinerja baik di Provinsi Bali. Ya, mungkin hanya sekian yang bisa saya paparkan mengenai apa sih Kopdit dan apa itu sejarah dari Koperasi Swastiastu. Atas perhatiannya dari anggota dan juga calon anggota, saya ucapkan terima kasih. Om Santi Satu.